jaringan jalan yang digunakan sangat luas yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara leluasa. Apalagi militer sangat kuat. Tentara Romawi terkenal dengan kedisiplinan dan strategi, sehingga mampu mempertahankan wilayah yang luas seperti itu. Kemudian diplomasi dan integrasi budaya. Romawi kuno berhasil mengintegrasikan berbagai budaya di wilayah kekuasaannya, menciptakan persatuan. Kemudian ekonomi stabil. Wilayah Romawi kaya sumber daya alam, memiliki sistem perdagangan yang terus berkembang, yang dapat mendukung kemakmuran. Kemudian ancaman eksternal. Dalam menghadapi ancaman kekuatan luar, Romawi terus berinovasi dan memperkuat persatuan internal. Saudara-saudara, beberapa keistimewaan ini kita belum mendapatkan keistimewaan pendidikan di dalamnya. Romawi tidak kita temukan keistimewaan dalam pendidikan. Apa yang dimaksud oleh Khatib tentang keistimewaan pendidikan? Di Romawi banyak orang pintar. Ini menandakan bahwa orang pintar itu orang elit. Pendidikan yang dilaksanakan di Romawi kuno terfokus hanya untuk orang-orang elit, orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang memiliki kasta, yang menggunakan bahasa Latin kuno atau Latin klasik. Selainnya tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sangat mungkin begitu hebatnya faktor kemajuan Romawi itu, namun ada satu yang penting. Ada orang yang cerdik pandai sampai sekarang dijadikan rujukan di bidang hukum dan lain-lain. Namun inklusivitas pendidikan tidak ditemukan di Romawi. Yang terdidik hanya puncak. Kalau segitiga itu puncaknya satu. Dasarnya rakyat jelata, rakyat umum hampir tidak mendapatkan pendidikan. Itulah keruntuhan penyebab utama, bukan karena ekonomi dan lain-lain yang disebutkan tadi, sehingga penyakit sosial terjadi yang dinamakan korupsi merajalela. Jadi hancurnya bukan karena korupsi saja, terciptanya itu karena tidak terjadi kesetaraan pendidikan. Romawi mampu bertahan karena kekuatannya 6 tadi, namun ada satu prinsip, yakni pendidikan yang merata tidak terdapat di Romawi kuno. Kemudian hancur, kemudian selesai, tidak ada bekas, menjadi negara-negara yang berdiri sendiri-sendiri. Kita tengok Eropa yang disebutkan tadi menjadi negara baru. Kita tengok Mesir, negara baru Afrika Utara. Kemudian Asia Barat menjadi negara baru. Saudara-saudara, ini satu contoh abad kuno sampai abad awal daripada penutup abad kebangkitan, yakni
400 sampai 500 tahun setelah Nabi Isa lahir. Kemudian ada satu contoh lagi. Contoh yang tadi dalam awal kita katakan kekaisaran Ottoman yang terkenal dengan Khilafah Utsmaniyah, berdiri di penghujung abad pertengahan, yakni sekitar 1299, dan selesai kewujudannya, keberadaannya di awal abad modern 1923 Masehi. Saudara, dua contoh ini khotib sampaikan supaya ada perimbangan. Kekuatan Romawi kuno 1250 tahun kurang lebih, dan kekaisaran atau Khilafah Utsmaniyah mencapai 600 tahun. Apa yang terjadi di dalamnya? Kalau secara geografis luasannya sama dengan Romawi kuno, 5 juta kilometer persegi. Kemudian kawasan yang dikuasai oleh Khilafah Utsmani juga hampir sama, 3 benua: benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, yang tadinya hampir sama dengan bekas Romawi kuno. Hanya bedanya, kalau di Eropa meliputi Yunani, Bulgaria, Serbia, Rusia, Hungaria, dan daerah-daerah di Laut Hitam dan Laut Aegea. Di Asia meliputi Anatolia, yang sekarang dalam zaman modern ini Turki modern. Kemudian wilayah Timur Tengah atau wilayah Afrika sama dengan zaman Romawi kuno, yakni Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan sebagian. Kemudian Asia, Turki modern hari ini, termasuk Syria, Irak, Palestina, dan sebagian Arab Saudi. Saudara-saudara, kemajuan yang terjadi sangat mirip dengan Yunani, Romawi kuno. Bahasa juga sangat tercipta bahasa yang campuran, ada Arab, ada Turki, tidak mampu menyatukan bahasa untuk membangun persatuan. Kemudian kekuatan yang dimiliki hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Romawi kuno. Lagi-lagi faktor pendidikan yang belum kita dapatkan di zaman Khilafah Utsmani. Ini bukan berarti bahwa zaman itu tidak ada kemajuan pendidikan, namun yang terjadi adalah lagi-lagi tidak terdapat kesetaraan. Kondisinya jomplang antara yang berkesempatan dengan yang tidak memiliki kesempatan. Itu lebih besar yang tidak memiliki kesempatan berpendidikan. Lagi-lagi jomplang. Kekuatan militer tangguh, kekuatan ekonomi tangguh, kekuatan politik tangguh. Penyakit yang terjadi sama dengan Yunani kuno, Eropa yang kuno, yakni korupsi dalam kehidupan,
akibat kurang meratanya pembagian. Saudara-saudara, dua cerita ini atau dua informasi sejarah ini perlu ditampilkan agar kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk bangsa yang masih sangat muda, belum mencapai satu abad, katakanlah tahun ini baru mencapai 98. Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh besar satu kekaisaran yang umurnya 1/4 miliar dan satu kekaisaran khilafah yang umurnya 6 abad runtuh, jatuh, sirna, tinggal catatan-catatan sejarah. Ada yang mengagung-agungkan dan ada yang menginginkan untuk menghilangkan semuanya. Indonesia yang baru yang kita ada di dalamnya ini menjelang 100 tahun. Dan nanti apa yang kita rasakan? Mari kita awali perjalanan Indonesia. Yang pertama, wujudnya Indonesia yang sepakati secara nasional itu baru 1928, ditandai dengan Sumpah Pemuda Terdidik yang isinya satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Tidak ada strata di dalam bahasa Indonesia. Menyebut dirinya aku, menyebut orang lain kamu, menyebut presiden kamu, di hadapan presiden aku. Ini tanpa strata. Dan zaman Romawi berstrata. Kaum elit menggunakan bahasa Latin klasik, orang awam bahasa Latin. Kita punya komunikasi. Kemudian satu bangsa kalau tidak diikat dengan Sumpah Pemuda ini akan terjadi berbagai bangsa, maka terjadi